Jangan pernah bilang kita masih muda, tapi yakinkan hati kita utusan. Janganlah ragu karena masih muda. Masa depan gereja ada di pundak kita. Jika kita percaya Tuhan utus kita, maka kita bisa mampu untuk berkarya. Aku bisa, kamu bisa, orang muda pasti bisa. Tepuklah dadamu, kokohkan pundakmu. Kita semua diutus. Aku bisa, kamu bisa, kita OMK pasti bisa. Tepuklah dadamu, kokohkan pundakmu. Kita semua diutus olehnya. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi pada pertemuan kita yang pertama hari ini, tema kita adalah sahabat. Yesus Kristus sahabat sejati kita. Jadi tujuan katekese kita pada hari ini, OMK memahami arti persahabatan melalui baca Injil dan permainan. Yang kedua, OMK mengetahui bahwa Yesus menjadi kita sebagai sahabatnya. Ketiga, OMK dapat menunjukkan tanda persahabatan sejati bagi sesamanya. Gagasan dasar, kesetiaan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Adanya suatu persahabatan yang erat pun belum tentu menjamin bahwa orang yang bersahabat itu akan setia satu sama lain. Sebaliknya, jika persahabatan itu dibangun atas dasar hati, atas dasar manusia, orangnya, dan bukan karena sesuatu kepentingan dan lain sebagainya, akan lebih utuh karena yang bertemu adalah dua hati manusia, dua pribadi, dan bukan dua objek. Persahabatan yang dibangun atas komitmen secara personal akan membuahkan kesetiaan, seperti halnya kesetiaan Allah kepada manusia. Jadi pada sore hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, yang mana kita telah mampu untuk bisa merealisasikan pesan dari penginjil Yohanes tentang perintah Yesus untuk saling mengasihi satu sama lain. Ataukah kita hanya sekedar ada dan hadir di saat kita membutuhkan, setelah itu kita berlalu dan diam begitu saja? Hendaklah kita menjadi seorang sahabat yang sejati, sahabat yang berani mengambil sikap dan risiko, sahabat yang tidak lari dari kenyataan hidup, dan yang selalu saling mengasihi di setiap langkah hidup. Menjadi sosok sahabat sejati seperti teladan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, pada sore hari ini kita masuk pada proses katekese. Jadi pada proses katekese yang pertama kita akan menyanyikan lagu bersama. Lagu yang kita akan nyanyikan adalah Mari Kita Bersama.
Mari kita membuka pertemuan ini dengan tanda kebenaran Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir pertemuan kami. Kami akan mulai pertemuan dengan tema persahabatan, yang mana Yesus Kristus sendiri menjadi sahabat sejati bagi setiap orang. Kiranya kami juga dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan masuk di yang berikutnya adalah permainan. Oke teman-teman, mungkin saja kita main game saja. Ada yang tahu permainan kita mendengarkan sama Tuhan, kita akan main permainan satu. Ada yang tahu permainan konsentrasi tidak? Permainan konsentrasi. Tidak tahu. Ada yang tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang belum tahu. Baik, nanti kakak kasih ajar permainannya. Jadi permainannya nanti kalau lihat ke kakak, permainannya itu seperti begini. Tolong perhatikan. Permainannya itu seperti ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Misalkan kakak sebut kakak punya nama, terus sebut salah satu. Misalkan siapa teman Dewi. Jadi nanti kakak sebut seperti begini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Vivi, Dewi, dan seterusnya. Sudah mengerti? Mengerti. Ya. Tapi yang belum mengerti. Bingung. Coba. Coba tes dulu. Gimana? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang ada kalian itu. Ya. Sudah bilang nih. Coba berdiri. Semua berdiri berdiri ya. Semua berdiri supaya semangat loh. Kalau politik kita semangat. Semangat. Gimana semangat? Oke, kita mulai. Lanjut dulu. Satu, dua, tiga. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Vivi, Valen. Nanti satu yang sebut namanya kan nanti bernyanyi sendiri. Bisa? Sudah oke dulu. Coba ya Bang. Semangat. Satu, dua, tiga. Mulai dari kakek. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Vivi, Yakobus.
sama lain. Terus permainan itu intinya adalah fokus, konsentrasi. Jadi kalau kita saat bermain apalagi di tempat mana tuh, pikiran kita tuh fokus di sini. Ingat sama kita yang sapi, terus saling berbaur antara satu sama lain, supaya kita tahu permainannya maksudnya apa begitu, supaya kita juga saat main permainan juga kita fokus. Apa yang kita sedang main saat ini tuh kita fokus begitu. Seperti Yesus mengenal masing-masing pribadi, begitu juga kita harus saling mengenal antara satu sama lain. Di dalam pertemuan ini kita sudah datang setiap hari ke pertemuan, tapi tidak tahu satu sama lain. Di samping nama siapa dia mungkin belum tahu juga loh. Jadi permainan ini mengajak kita untuk saling mengenal antara satu sama lain. Nah, begitu juga dalam Yesus menceritakan nanti dalam kitab suci itu tentang perintah supaya saling mengasihi. Kita akan lanjut dalam bacaan kitab suci. Ada yang bawa kita apa? Oke. Nah, bawa kita nanti kita baca mungkin kita salah satu. Mungkin teman Dedi bisa baca untuk kita dengar sama-sama. Baik teman-teman, kita sedang menanti untuk mendengarkan sabda Tuhan pada sore hari ini. Bacaan kunci yang akan diambil adalah Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Jadi teman-teman ada yang bawa kitab suci bisa buka dan lihat. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu meniru perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar hari-hari pada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, terima kasih kepada teman Devi yang sudah membacakan kitab suci. Selanjutnya kita akan mendalami kitab suci. Ayat yang tadi yang baru saja kita dengar, namun ada permainan yang akan membawa kita untuk mendalami bacaan yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Yaitu kita akan bermain tentang apakah engkau
pertanyaan. Tulis 3 pertanyaan apa yang kamu ingin tanyakan kepada sahabatmu. Terus nanti setelah itu nanti dibacakan. Jadi nanti kamu bagi. Tulis apa yang kalian mau tanyakan kepada sahabat kalian sesuai dengan ayat Alkitab yang tadi kita dengarkan. Apakah engkau mau berkorban untukku atau apakah engkau mau mengasihiku? Terserah. Oke, cinta sudah. Bukan. Saya nggak boleh aku nak. Sampai. Terserah saja. Terserah lihat nanti ayat Alkitab yang tadi kalian dengar itu tentang apa. Sudah semua sudah sudah. Ada berdiri semua berdiri. Ayo kita berdiri. Ayo berdiri. Tulis apakah engkau mengasihiku atau apakah engkau mau rela berkorban untukku. Terserah. Ini pertanyaan itu nanti kalian akan tanyakan kepada sahabat. Semua ini sahabat kalau di sini. Atau ada yang musuh-musuh? Tidak. Sahabat sudah. Ayo kita berdiri ayo. Yang sudah berdiri. Nah permainan ini nanti kita berdiri di atas sendal masing-masing. Tidak sendal. Tidak kita sini kita kasih balik. Jadi dibagi sini. Oke. Nanti teman yang kan. Oke. Nanti teman yang satu ini akan tanya dengan punya pertanyaan yang dikasih itu tanya ke temannya. Misalkan kalau dia bilang gini, nanti tanya kepada teman ini. Kalau berdiri depan sini, apakah engkau mengasihiku? Kalau misalkan dia bilang ya, berarti semua kita tidak sudah. Berarti kita di sini yang lain. Iya, kita ke sendal yang lain. Terus kalau dia bilang tidak, bertanya, orang seperti apa yang kau kasihi? Misalkan dia bilang ada yang pakai baju kuning. Nah, yang baju kuning itu tidak. Terus yang baju merah juga. Kalau dia kan bingung baju merah, berarti yang baju merah itu yang bingung. Tidak. Ini bukan sendal, berdiri dari sendal. Terus kalau kita nanti harus cari tempat untuk berdiri. Yang tidak dapat sendal nanti maju ke depan. Oke? Sudah? Oke, sudah. Masuk sendal. Mulai tanya sudah. Tanya ke siapa? Tanya ke siapa? Maka juga kan? Suara besar. Apakah engkau pakai engkau? Nah. Tanya segini, apakah engkau mengasihiku ya atau tidak saja? Jawabnya ya atau tidak. Apakah engkau mengasihiku? Ya. Berarti semua pindah. Kalau dia langsung pindah langsung. Langsung pindah. Begitu. Jangan tanya dengan pertanyaan yang ada di situ. Oke. Ganti lagi. Suara besar ya. Oke, kakak siap. Oke, mau berdiri di siapa? Bertanya di siapa? Apa yang akan engkau lakukan untuk aku?
Iya, tanya. Oke, pertanyaan sih. Udah mau latihan tidak? Mau. Mereka bertanya siapa? Ayo, tanya siapa? Apakah yang tahu siapa yang kasih itu? Tidak. Orang seperti apa yang kau mau? Yang memakai baju merah. Dua orang. Bisa yang baju merah? Ada kerjaan bebas. Tidak. Nanti cari lagi. Ya, balik lagi. Ada dulu. Tanya di sana. Apakah yang tahu yang kasih itu? Ya. Yang kalah dia katanya sudah tempat pulang. Tadi sudah tempat. Tapi tadi kan tidak bilang begitu dong. Tanya, bukan. Mau tanya siapa? Tanya siapa? Apakah yang kau sahabatku? Tidak. Sahabat seperti apa yang kau mau? Yang pakai baju putih. Oke, baik teman-teman. Itu mengingat waktu, jadi teman dan kalau dia salah jadi dia akan berdiri di depan. Semua bisa duduk. Oke. Jadi nanti teman bisa jelaskan, bisa cerita apa arti sahabat. Mungkin sahabat kayak macam adik punya apa, ada sahabat begitu bisa dijelaskan sama sahabat terjadi seperti apa, yang terlalu korban atau bagaimana. Jadi bisa dijelaskan ya. Menurut kamu itu ada sahabat itu apa? Menurut saya itu ada sahabat itu sahabat yang terbaik dan korban. Dia itu sahabat yang korban. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah bermain game, terus sudah membaca kitab Yudas. Jadi teman-teman, Yesus menyebut para pengikutnya sebagai sahabat. Dia menunjukkan kepada mereka tanda persahabatan seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Bahkan hingga memberikan nyawanya untuk mereka. Persahabatan kita dengan Yesus akan terjalin lebih erat ketika kita mengasihi satu sama lain dan menuruti perintah-perintahnya. Saat kita melakukan perintah-perintahnya, kita akan menghasilkan buah yang tetap. Buah yang dikehendaki oleh Allah adalah saling mengasihi, karena hal ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh Yesus. Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sejati kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku
menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, teman-teman, dari perikop ini kita dengar Yesus berkata, "Kuperintahkan kepadamu hendaknya kalian untuk saling mengasihi satu sama lain." Terasa ditekankan bagian yang mengharapkan agar para murid saling mengasihi. Tujuan saling mengasihi di situ ialah membangun komunitas para murid sehingga tiap orang mendapat ruang hidup yang layak. Tanpa kasih, seseorang tidak akan pernah bersentuhan dengan kebahagiaan. Kehadiran Yesus sajalah yang sanggup menjawab kebutuhan seorang yang berbahagia karena Dia adalah kasih itu sendiri. Seperti tadi ada pertanyaan yang kita tanyakan kepada teman-teman kita. Apakah kau mengasihiku? Namun ada yang bilang tidak, ada juga yang bilang ya. Padahal Tuhan Yesus juga tidak mempunyai syarat untuk mengasihi antara satu sama lain. Dalam mengasihi tidak ada satu syarat pun yang diberikan. Tuhan memberikan perintah untuk kita saling mengasihi antara satu sama lain. Jadi, walaupun kita mau berteman dengan siapa, jangan kita lihat dulu agamanya apa, sukunya apa. Tuhan mau kita itu saling mengasihi antara satu sama lain. Walaupun dia itu tidak kita kenal atau apapun, atau dia bukan sahabat kita, tetapi kita harus menganggap dia juga sebagai sahabat kita. Seperti Yesus, walaupun kita tidak mengenal Yesus, tapi Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya. Oke, jadi intinya kita harus saling mengasihi antara satu sama lain sebagai seorang sahabat. Jadi nanti niat kita mau buat apa? Aksi kita. Mungkin ada yang mau kasih masukan aksi kita dari permainan yang kita itu apa sudah mainkan, bacaan yang tadi kita dengarkan. Kita mau buat apa? Aksi nyata kita. Tentang sahabat tadi. Mengunjungi teman. Apa? Mengunjungi teman. Mengunjungi teman Yang sakit. yang sakit. Ada yang berpendapat mengunjungi teman kita. Mungkin kita bisa lihat dalam komunitas kita, kalau muda Katolik. Mungkin ada yang tidak jarang ke OMK, kita mungkin bisa ajak teman kita datang. Itu juga suatu rasa sikap kita untuk mengasihi dia juga, untuk berdekat kepada Tuhan. Mungkin apa? Membantu teman yang kesusahan. Bantu teman yang kesusahan. Bagaimana yang lain mau pergi berkunjung ke teman yang sakit atau membantu teman yang kesusahan? Kita pilih salah satu untuk kita sepakat melakukan bersama-sama. Membantu teman yang kesusahan. Membantu teman. Semua sepakat membantu teman. Jadi nanti minggu ke depannya kita akan saling membantu antara satu sama lain. Harus peduli antara satu sama lain. Jangan ada yang cuek. Kita lanjut. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan sudah membuat komitmen untuk lihat kita untuk minggu depan. Dan hari ini mari kita mengucapkan doa-doa pembukaan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan naungan di sepanjang hidup kami ini. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur atas tema hidup yang Engkau berikan kepada kami, ialah seorang sahabat yang sejati, yang selalu ada setiap suka dan duka. Semoga dengan persahabatan yang kami bangun selama ini mampu mempercepat dalam kehidupan kami. Semoga kami selalu membantu dan menolong satu sama lain sampai akhir hayat. Marilah kita mohon.
Kapolri kami. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa selalu mengeratkan tali persaudaraan antara satu sama lain, agar kami dapat saling mengasihi antara satu sama lain, saling memperdulikan antara satu sama lain, dan tidak meninggikan rasa egois dalam diri kami masing-masing, agar kami juga dapat menjadi contoh seperti Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sahabat bagi semua orang. Marilah kita mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi kami yang berkumpul di tempat ini, kiranya Engkau hadir dan kuatkan kami, berikan kami harapan dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, agar terjadilah persahabatan kami yang baik. Marilah kita mohon, Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa permohonan kami yang mereka dalam kami melalui perantara Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita mengaturkan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita sudah melalui proses katekese dari awal pertemuan sampai akhir ini. Karena kita sudah membuka pertemuan kita dengan doa, maka di pertemuan terakhir ini kita ditutupi dengan doa. Kita silakan berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya dengan pertemuan ini kami dapat memaknai arti sahabat bagi diri kami dan dapat menjadi sahabat sejati bagi sesama kami, tanpa memandang fisik, suku, dan lain-lainnya. Semoga kami dapat menjadi teladan seperti Yesus Kristus yang menjadi sahabat bagi kami. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam